Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman serta Islam. Nikmat masih diberi jatah usia dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa bertemu kembali dalam kajian online PC Persis Bale Endah. Saat ini pertama kali saya diliput oleh rekan-rekan tim kajian online PC Persis Bale Endah menggunakan kamera baru. Hasil dari donasi ikhwatu iman semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu kami menyediakan sarana dan prasarana untuk liputan kajian online ini. Semoga menjadi jariah bagi ikhwatu iman semua. Dan tak lupa juga bagi yang masih memiliki keluasaan rezekinya, mudah-mudahan ikhwatu iman semua bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk didonasikan kepada tim kami demi berlangsungnya lancarnya kegiatan dakwah pada kajian online PC Persis Bale Endah ini. Yang berminat silahkan ikhwatu iman semua bisa transfer yang ada di bawah ini. Ikhwati iman rahimakumullah, pada saat ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Wasiat Allah terhadap manusia. Materi ini saya ambil dari Sahih Bukhari, Kitabul Adab, bab Qaulullahi ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Imam Bukhari dalam kitab adab ini pertama kali beliau membahasnya adalah firman Allah dari surah Al-Ankabut ayat ke-8. Adab dalam arti etika atau moral, yang di dalamnya nanti dibahas perkara-perkara yang dengannya mengundang pujian-pujian, baik itu yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan. Dan semuanya itu nanti terangkum dalam akhlakul karimah, akhlak yang baik. Pertama, Imam Bukhari mencantumkan Quran surah Al-Ankabut ayat ke-8, di mana Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan Allah telah mewasiatkan kepada manusia. Allah telah mewajibkan kepada manusia. Allah telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu patuhi keduanya. Ilayya marji'ukum, hanya kepadaku tempat kembalimu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu aku akan kabarkan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan. Allah menggunakan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan ungkapan, dengan kata husnan, itu untuk menunjukkan kebaikan yang sangat agung, sehingga seakan-akan dirinya adalah kebaikan itu sendiri. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya, yang mana ibunya ketika mengetahui Sa'ad telah memasuki Islam, maka beliau bersumpah untuk tidak akan berbicara selamanya kepada Sa'ad sampai ia kufur kembali, sampai ia keluar kembali dari agama Islam itu sendiri. Di samping itu, ibunya bersumpah bahwa dia tidak akan makan dan minum. Hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Halafat Ummu Sa'din alla tukallimahu abadan. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah tidak akan berbicara kepada Sa'ad selamanya, hatta yakfuru bidini, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu keluar kembali dari Islam. Wala ta'kula wala tasroba. Di samping ibu Sa'ad itu tidak akan berbicara dengan Sa'ad, dia juga bersumpah tidak akan makan dan minum. Lalu ibunya berkata, "Ja'amta annallaha wassaka biwalidayka." Kata ibunya, "Kamu mengetahui bahwa Allah telah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa ana ummuka, dan aku ini adalah ibumu. Wa ana amaruka bihada, kemudian aku memerintahkan kepadamu agar kamu keluar dari agamamu, dari agama Islam." Ibunya Sa'ad itu bertahan untuk tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Sehingga ia jatuh pingsan. Karena sangat lemah. Bayangkan 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Kemudian Umaroh, anak laki-lakinya, memberinya ia minum. Lalu ibunya itu selalu memanggil-manggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian turunlah firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Tapi jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi kedua. Kemudian dalam hadis itu dikatakan, disambungkan dengan ayat dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-15. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaulah dengan mereka berdua di dunia dengan pergaulan yang baik. Jadi di sini ayat Al-Quran dijelaskan dari satu ayat ke ayat yang lain. Itu biasa, banyak dalam Al-Quran. Intiqalu min ayatin ila ayatin.
Jadi perpindahan antara dari ayat ke satu ke ayat yang lain untuk menjelaskan permasalahan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian dalam ayat lain, ayat yang kedua dalam Fathul Bari itu disebutkan Quran surah Luqman ayat ke-14. Masih sama Allah menggunakan dengan kata wasiat. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sangat lemah. Wa fisaluhu fi amaini. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kamu kembali. Itu dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-14. Lalu ayat yang ketiga dalam surat yang berbeda, yaitu Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah juga berfirman dengan menggunakan kata wasiat. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat ini kemudian ketika Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, Allah menggambarkan bagaimana susahnya seorang ibu. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya telah mengandung dengan susah payah. Wa wada'athu kurha. Kemudian melahirkannya dengan susah payah pula. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Masa mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Ikhwati man rahimakumullah. Perintah untuk berbakti kepada orang tua adalah bukti bahwa hak-hak orang tua itu sangatlah besar. Dan Allah ketika memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian Allah menggambarkan bagaimana susahnya, bagaimana payahnya, bagaimana capeknya orang tua kita membesarkan kita, mendidik kita. Terutama ibu. Karena dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan ketika Allah mewajibkan berbuat baik kepada orang tua, kemudian Allah menggambarkan bagaimana susahnya, sulitnya seorang ibu. Mulai ketika mengandung, ketika ngidam, itu banyak ibu yang ketika mengidam itu sudah sangat susah sekali. Sudah sangat lemah sekali. Sampai-sampai ada yang tidak masuk makan, tidak masuk minum. Begitu makan, muntah lagi, keluar lagi. Begitu minum, muntah lagi, keluar lagi. Semakin lama, kandungan semakin besar, semakin lemah. Kelemahan pun bertambah ketika hendak melahirkan. Dan kita semua tahu bahwa seorang ibu ketika akan melahirkan itu antara hidup dan mati. Mengorbankan nyawa, bahkan mungkin ketika akan melahirkan, mempertaruhkan nyawanya. Kemudian setelah lahir, harus menyusui selama 2 tahun. Dan dalam 2 ayat Al-Quran ini, dalam Quran surah Luqman dan surah Al-Ahqaf, itu seolah-olah kontradiksi. Dalam surat Luqman kan menyusui itu selama 2 tahun. Tapi dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf dikatakan bahwa hamil
melahirkan lalu menyusui itu selama 30 bulan. Itu sebetulnya tidak kontradiksi. Para ahli tafsir itu mereka berpendapat bahwa usia kandungan, kemudian melahirkan, dan janinnya itu mungkin hidup, itu minimal adalah 6 bulan. Karena 30 bulan dikurangi 2 tahun menyusui, nah, 30 dikurangi 24 bulan berarti tersisa 6 bulan. Dan memang kalau dibuktikan dengan ilmiah, kata dokter itu memang benar bahwa kemungkinan janin yang bisa bertahan hidup itu ketika dilahirkan minimal 6 bulan. Nah, itu sesuai juga dengan para ahli tafsir mengatakan seperti itu. Jadi tidak kontradiksi antara yang dijelaskan dalam surah Luqman ketika menyusui seorang ibu itu selama 2 tahun, tapi kemudian ketika hamil itu dari mulai 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi katanya kalau melahirkannya hamilnya selama 9 bulan, maka menyusuinya itu cukup 21 bulan gitu, tidak sampai 2 tahun usianya. Tapi kalau melahirkannya 6 bulan, maka menyusuinya itu sampai usia anak 2 tahun. Jadi totalnya itu 30 bulan semuanya. Hamil, kemudian menyusui. Seperti itu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, makanya tidak heran ketika Allah memerintahkan juga penghormatan terhadap ibu itu lebih dari seorang bapak. Karena memang peran ibu itu, bagaimana susahnya seorang ibu mengandung, melahirkan, kemudian merawat anak-anaknya, terutama ketika usia di bawah 5 tahun, itu bukan pekerjaan yang enteng. Pekerjaan yang sangat berat sekali. Makanya wajar kalau kemudian seorang laki-laki datang kepada Rasul dalam hadis riwayat Bukhari dan menanyakan kepada Rasulullah, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Ya Rasul, katanya, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kemudian Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Summaman, kata orang itu, kemudian siapa lagi? Rasul menjawab, ummuka. Summaman, kemudian orang itu bertanya lagi, siapa lagi? Rasul menjawab, ummuka, 3 kali. Baru kemudian ketika laki-laki itu bertanya, summaman, siapa lagi? Baru Rasulullah, summa abuka, kemudian bapak. Jadi ibu itu 3 kali lebihnya dari bapak. Karena memang kalau kita perhatikan bahwa jasa ibu ketika merawat kita itu memang jauh lebih lama gitu ya, dan lebih susah gitu bila dibandingkan dengan seorang ayah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, kemudian dalam bab itu Imam Bukhari mencantumkan satu hadis. Nah, hadis ini dari Abul Walid, dari Su'bah, kemudian dari Walid bin Aizar, kemudian dari Abu Amrin As-Saibani, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku, katanya, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kemudian Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Qala, summa ayyun. Kemudian Abdullah bertanya lagi, lalu apa lagi? Qala, Rasul
menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala summa ayun. Kemudian Abdullah bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Sampai dikatakan, kata Abdullah, kalau aku bertanya lagi kepada Rasulullah, pasti Rasulullah akan menambah amal apa lagi yang dicintai oleh Allah. Dan satu di antara 3 jawaban Rasulullah itu, amal yang paling dicintai oleh Allah pada hadis ini adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahkan di sini Allah menempatkan birrul walidain itu di ranking kedua setelah sholat. Gitu. Setelah ibadah sholat. Ibadah sholat itu kan ibadah mahdoh yang hubungannya langsung pada Allah. Dan setelah itu yang paling dicintai oleh Allah itu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu kemudian setelah itu Rasul menjawab, barulah jihad fi sabilillah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, kemudian bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua, maka insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga kita diberi ilmu oleh Allah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.